Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Faridus Widosawas dari jurusan TKR. Saya dari sekolah SMK PGRI 3 Malang ingin mempresentasikan servis berkala mekanisme katup yang saya buat pada laporan praktek kerja lapangan. Untuk profil siswa saya seperti terlihat yang pada gambar. Nomor induk 24474, nama siswa Arya Faridus Widosawas, program keahlian teknik kendaraan ringan, tempat tanggal lahir Batu 29 Juli 2008. Untuk profil perusahaan bisa dilihat di layar. Nama perusahaan PT Astra Daihatsu Motor, alamat perusahaan Denpasar, Bali. Bidang usaha otomotif, profil singkat. PT Astra Daihatsu Motor, juga disebut ADM, adalah perusahaan manufaktur mobil yang berbasis di Jakarta, Indonesia. ADM merupakan perusahaan patungan antara Daihatsu Astra Internasional dan Toyota Tsusho. ADM merupakan produsen mobil terbesar di Indonesia berdasarkan hasil produksi dan kapasitas terpasang, dan merupakan merek mobil teralis kedua di Indonesia setelah Toyota. ADM juga memasok sebagian varian besar model bermerek Toyota yang dijual juga di Indonesia. Visi misi perusahaan adalah: untuk visinya, perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Untuk misinya, mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat. Menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan dan melampaui kemampuannya. Untuk struktur organisasi bisa terlihat pada layar. Untuk yang paling atas sendiri kita ada kepala cabang, di bawahnya ada sales. Untuk di samping kanannya ada kepala cabang juga, dan bagian runtun-runtunannya. Langsung saja kita masuk ke teori dasar mekanisme katup. Mekanisme katup merupakan rangkaian yang telah tersistematis dan tujuannya membuka saluran intake. Pembukaan terjadi saat piston dalam fase isap dan saat piston dalam fase buang, maka seluruh exhaust akan terbuka. Jenis-jenis mekanisme katup. Untuk yang pertama adalah overhead valve. Overhead valve atau OHV merupakan salah satu mekanisme katup tertua yang digunakan pada mesin mobil. Dalam sistem ini, camshaft ditempatkan di dalam blok mesin, bukan di kepala silinder seperti SOHC ataupun DOHC. Untuk jenis-jenis yang kedua ada SOHC atau single overhead camshaft. Single overhead camshaft atau SOHC mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada sistem OHV. Pada SOHC, camshaft diposisikan langsung di atas kepala silinder yang memungkinkan camshaft untuk langsung menggerakkan katup melalui rocker arm tanpa memerlukan push rod. Dengan desain ini, gerakan katup lebih cepat dan lebih responsif karena jalur penggerakan katup lebih pendek dan sederhana. Ini yang menjadi perbedaan OHV dan OHC. Untuk sistem yang ketiga ada DOHC atau dual overhead camshaft. DOHC atau dual overhead camshaft merupakan evolusi lebih lanjut dari sistem SOHC. Seperti namanya, DOHC menggunakan dua camshaft terpisah yang diposisikan di atas silinder. Satu camshaft mengatur katup masuk, sementara camshaft lainnya mengatur katup buang. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuan untuk mengatur lebih banyak katup. Pada kebanyakan mesin DOHC seperti silinder memiliki 4 katup, 2 katup masuk, 2 katup buang. Hal ini memungkinkan alur udara yang lebih baik ke dalam ruang bakar dan pembuangan gas yang lebih efisien. Komponen-komponen mekanisme katup. Yang pertama, sini ada camshaft. Camshaft atau poros knob adalah komponen penting dalam mesin kendaraan yang berfungsi mengatur aliran udara dan bahan bakar. Yang kedua ada timing belt. Salah satu komponen di rong mesin mobil yang berbentuk seperti bel atau sabuk bergerigi dari bahan karet. Salah satu fungsinya yaitu mengatur mekanisme buka tutup mesin secara otomatis. Komponen yang ketiga ada valve spring. Valve spring adalah bekas katup yang berfungsi untuk mengatur katup membuka dan menutup. Valve spring juga dikenal dengan back lap. Valve spring bekerja dengan cara memanfaatkan hal bekas. Saat camshaft berputar dan menekan katup, maka katup akan terbuka. Sebaliknya, saat camshaft kembali bergerak, bekas akan menghasilkan gaya tekanan sehingga katup menutup kembali. Komponen yang keempat di sini ada rocker arm. Fungsi utama rocker arm berfungsi sebagai intake valve, menutup dan membuka katup bisam. Yang pergerakannya dipengaruhi oleh knob camshaft, cam loop,
dam sebagai pendorong rocker arm sehingga terjadi sirkulasi udara dan pembakaran di dalam mesin. Untuk komponen yang kelima, di sini ada valve lifter. Sesuai dengan namanya, valve lifter berfungsi untuk mengangkat katup-katup yang berada pada kepala silinder mesin mobil. Lalu di sini ada salah satu komponen dari sistem OHV, yaitu push rod. Push rod atau batang pendorong adalah komponen mesin yang berfungsi untuk menekan gerakan dari knock cam ke rocker arm. Push rod juga berfungsi untuk menyalurkan tekanan dari valve lifter ke rocker arm. Dan di sini kita punya katup atau valve. Fungsi klep atau katup adalah mengatur aliran udara dari bahan bakar ke ruang bakar mesin kendaraan. Klep juga berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari mesin. Klep yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan performa mesin, menghemat bahan bakar, dan menjaga kesehatan mesin. Lalu untuk komponen yang ke-8, di sini ada camshaft sprocket. Camshaft sprocket adalah salah satu komponen dari mobil yang berpasangan dengan rantai yang digunakan untuk mentransferkan gaya putar dari engine ke roda. Pada mobil pembakaran, pada mesin menghasilkan putaran yang diteruskan oleh kopling dari poros penggerak ke poros penerus. Untuk selanjutnya ada crankshaft sprocket. Crankshaft sprocket gear berfungsi untuk memutar poros knock camshaft. Akar katup dapat membuka crankshaft sprocket gear merupakan roda bergerigi yang terletak di bagian depan poros engkol. Langsung saja kita masuk ke cara kerja mekanisme katup. Cara kerja mekanisme katup adalah saat poros engkol berputar, crankshaft sprocket akan memutar timing chain dan timing chain akan memutar camshaft sprocket. Kemudian camshaft sprocket akan memutar poros knock dan poros knock akan menekan rocker arm. Kemudian rocker arm akan menekan bekas katup dan bekas katup akan menekan katup sehingga katup terbuka. Kemudian saat poros engkol berputar kembali, maka poros knock yang tadinya menekan rocker arm sekarang tidak menekan lagi sehingga bekas katup yang menekan katup dan membuat katup terbuka. Akibat tidak ditekan, katup akan tertutup kembali. Proses ini terjadi berulang-ulang hingga mesin mati. Langsung saja kita masuk ke prosedur perawatan mekanisme katup. Alat-alat yang diperlukan seperti kunci ring berukuran 10, 14 mm, obeng min dan plus, filler gauge, dan manual book. Cara kerja: pertama-tama lepaskan baut yang menempel di cover head cylinder. Kemudian putar poros engkol. Anda perlu memutar poros engkol agar bisa mendapatkan posisi 0. Agar Anda bisa menempatkan pada posisi angka 0, Anda bisa memperhatikan panduan pada tutup rantai atau cover timing mesin. Menentukan posisi TMA, titik mati atas atau top permesi silinder 1 dan 4. Anda bisa mengecek bagian push rod. Biasanya adanya tekanan atau tidak pada bagian push rod tergantung dengan kondisi katup. Apabila pergerakan push rod berada pada bagian silinder 1, maka secara otomatis silinder 1 tersebut juga menempati top 1. Selanjutnya, menyetel celah katup. Anda perlu menyetel celah katup dengan menggunakan bantuan filler gauge, obeng min, serta kunci ring. Anda bisa melakukan penyetelan klep 1, 2, 3, 5 dengan ukuran 0,2 mm untuk katup in dan 0,3 mm untuk katup X. Putar bagian puli poros engkol hingga 360 derajat. Putar bagian poros engkol kembali mengikuti arah jarum jam hingga 360 derajat. Cara ini perlu Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan posisi top 4. Selanjutnya, setel lagi celah katup dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Setelah penyetelan selesai, tutup kembali cover cylinder head ke tempat semula dan rapikan kembali alat-alat yang Anda gunakan ke tempat yang semula Anda. Lampiran jadwal perawatan berkala. Untuk jadwal perawatan berkala bisa Anda lihat seperti di gambar. Untuk oli mesin diganti setiap 10.000 km atau 6 bulan. Dengan pemakaian normal, dengan pemakaian berat Anda perlu mengganti setiap 5.000 km atau 3 bulan. Untuk filter oli dengan pemakaian normal Anda bisa mengganti setiap 20.000 km atau 1 tahun. Dengan pemakaian normal, dengan pemakaian berat Anda perlu mengganti setiap 10 km atau 6 bulan. Untuk saringan udara di sini tidak ada penghentian. Untuk busi ganti setiap 100.000 km. Untuk radiator bulan ganti pertama di 200.000 km atau 120 bulan. Setelah itu setiap 40 km atau 24 bulan.
Rem depan dan belakang. Periksa rem depan dan belakang setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan. Untuk silang ban, periksa minimal 1 bulan sekali, setiap 10.000 km atau 6 bulan. Lalu silang ban. Ini itu saja untuk lampiran pada jadwal berkala saya. Langsung saja masuk ke kesimpulan. Laporan PKL yang saya buat dapat menjadi bahan evaluasi untuk saya untuk kedepannya, agar ilmu-ilmu yang saya sudah dapatkan bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain untuk kedepannya. Kekurangan pada laporan saya mungkin berupa penjelasan yang kurang detail sehingga memungkinkan pembaca salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi perbaikan bagi saya untuk kedepannya. Untuk kritik dan saran saya adalah, saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Adapun beberapa saran saya adalah sebagai berikut. Untuk para peserta PKL praktik kerja lapangan, diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mempersiapkan diri sebelum terjun langsung kerja di industri. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan sama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung. Dan saran saya untuk pemilik industri atau manajer agar lebih memperhatikan kinerja para peserta didik dalam melaksanakan PKL agar dan benar-benar menilai kemampuan para peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.